Halo semuanya. Oke, kali ini aku bakal ceritain secara singkat tentang anime yang berjudul Arifureta atau judul panjangnya adalah Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo. Oke, anime ini memiliki genre action adventure harem fantasi dan mendapatkan skor 6,60 di My Anime List yang rilis pada summer 2019. Anime ini diangkat dari light novel karya Ryo Shirakome dan diilustrasikan oleh Takayaki, yang kemudian digarap menjadi anime oleh studio White Fox. Arifureta berkisah tentang Hajime Nagumo yang merupakan seorang otaku berat. Suatu hari saat dia sedang tertidur di kelas, Hajime bersama semua teman sekelasnya dipindahkan ke dunia fantasi. Di isekai ini, mereka dianggap sebagai pahlawan karena sebagian dari mereka memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat. Namun sang MC, Hajime, tidak diberkati dengan kemampuan yang hebat untuk bertarung. Suatu hari, mereka mendapatkan misi untuk menyelesaikan labirin, namun saat melawan musuh yang kuat, Hajime terjatuh ke dalam jurang karena dampak serangan dari teman-temannya. Di dalam jurang, ia bertemu monster-monster berlevel tinggi yang menyerangnya. Hajime bersembunyi di dalam lubang yang dia buat dengan kemampuannya. Di dalam lubang itu, dia depresi hingga rambutnya berubah warna menjadi putih, dan dia menyadari bahwa insiden yang ia alami adalah hal yang disengaja. Untuk bertahan hidup, ia memakan monster-monster kuat yang ia kalahkan dengan kecerdikannya. Tanpa dia sadari, dia naik level terus-menerus dan mendapatkan skill baru dari memakan monster-monster berlevel tinggi. Dia bertekad untuk kembali ke permukaan dan membalas dendamnya. Dalam perjalanan, ia melihat ruangan yang dijaga oleh dua raksasa. Setelah berhasil mengalahkan monster raksasa tersebut, dia bertemu dengan seorang gadis vampir bernama Yue yang tersegel di dalam ruangan tersebut. Dia menyelamatkan gadis tersebut dan berkelana bersamanya. Hajime selalu merakit senjata-senjata baru untuk membantunya bertarung dengan monster-monster yang lebih kuat lagi. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka melihat ruangan yang cukup besar berisi naga berkepala 6 di lantai paling bawah. Hajime kehilangan salah satu matanya dalam pertarungan tersebut, namun mereka berhasil mengalahkan naga tersebut dengan sangat susah payah. Mereka berkeliling di tempat tersebut dan menemukan rekaman sihir proyeksi milik Oscar, sang pemilik labirin. Di tempat itu, mereka menemukan berbagai informasi dan Hajime mendapatkan kekuatan baru, yaitu sihir penciptaan. Setelah mereka keluar dari labirin dengan teleportasi, mereka bertemu dengan wanita ras setengah kelinci yang bernama Shia yang meminta tolong pada Hajime untuk menolong sukunya. Daripada menolong sukunya dengan kekuatan Hajime, Hajime memilih untuk melatih mereka agar bisa bertahan hidup sendiri dari serangan monster. Setelah suku setengah kelinci itu menjadi lebih kuat, mereka pergi untuk menjelajahi labirin berikutnya bersama dengan Shia. Karena sudah menjadi lebih kuat, mereka bisa menyelesaikan labirin kedua ini dengan lebih mudah dan mengalahkan bos terakhir labirin kedua. Mereka dengan cepat bertemu dengan pemilik labirin kedua yang bernama Milady. Milady memberikan hadiah berupa sihir gravitasi yang kemudian Hajime berikan pada Yue. Mereka berikutnya bertemu dengan pemimpin guild kota Furen yang bernama Ilwer-chan. Dia meminta tolong kepada Hajime untuk menemukan orang yang hilang. Hajime setuju dengan mengajukan beberapa syarat yang diajukan. Dalam perjalanan, mereka beristirahat di kota Ur dan kemudian bertemu dengan mantan guru sekolahnya, Hatayama Aiko, dan teman-teman sekelasnya. Hajime tidak terlalu menghiraukan mereka karena ada teman sekelasnya. Tapi malamnya, dia menemui gurunya dan menceritakan apa yang telah ia alami. Paginya, mereka berniat melanjutkan perjalanan.
Namun Aiko dan teman sekelas Hajime ingin ikut dalam misi mereka. Sesampainya di Gunung Klarus, mereka menemukan jejak monster raksasa dan juga berhasil menemukan orang yang harus mereka cari, yaitu Kudeta Will. Tiba-tiba muncul naga yang ternyata adalah penyebab kemalangan yang dialami oleh Kudeta Will. Setelah berhasil mengalahkan naga tersebut, ternyata naga tersebut memiliki campuran darah manusia dan kemudian berubah menjadi wujud manusia setelah Hajime kalahkan. Namanya adalah Tio. Tio menceritakan bahwa ada pasukan monster yang sedang menuju kota Ur yang dipimpin oleh pria berjubah hitam. Awalnya, Hajime tidak mau membantu masyarakat Ur, namun Yue menyarankan agar Hajime menolong mereka untuk menaikkan nama Hajime. Tio sendiri membantu Hajime dalam peperangan ini dan berniat untuk ikut Hajime dalam petualangannya. Hari peperangan telah tiba dan Hajime bersama timnya bisa dengan mudah mengalahkan ribuan monster yang datang. Tidak disangka, pemimpin pasukan monster itu adalah teman sekelas Hajime yang bernama Shimizu. Setelah berbagai drama, Hajime memutuskan untuk membunuh Shimizu. Hajime mengantarkan Will kepada Ilwer, dan di kota Wuren, Hajime menepati janjinya kepada Xia untuk mengajak dia jalan-jalan. Tanpa sengaja, mereka bertemu gadis kecil setengah ikan bernama Miu. Itu ternyata adalah gadis yang akan dilelang di pasar gelap. Demi menyelamatkan Miu, mereka menghancurkan banyak tempat lelang yang berada di pasar gelap. Kemudian, mereka memutuskan untuk mengajak Miu ikut bertualang bersama mereka karena Miu tidak memiliki keluarga ataupun kerabat. Hajime menjalankan tugas terakhir dari Ilwer, yaitu pengantaran surat ke kota Duraut, yang merupakan kota pertama di mana Hajime dipanggil ke dunia ini. Di tengah perbincangan dengan klien, Hajime dikejutkan dengan teman sekelasnya yang bernama Endo. Endo meminta tolong pada Hajime untuk menyelamatkan teman sekelas mereka yang terjebak di labirin pertama dan sedang melawan ras iblis bernama Cattleya. Hajime dengan mudah mengalahkan para monster yang dipimpin iblis itu. Dan karena iblis itu tidak bisa diajak bekerja sama, Hajime memutuskan untuk membunuh iblis itu. Setelah keluar dari labirin, Kaori memutuskan untuk ikut petualangan dengan Hajime. Petualangan mereka masih berlanjut dan anime pun selesai.